Nah, ada seseorang yang saat ini sudah membuat kamu sakit hati. Sebetulnya orang ini pingin banget minta maaf, gitu ya. Dia sadar nih kalau apa yang dia lakukan ini salah sama kamu. Dia udah nyadar gitu ya, nggak tahu mungkin dia belakangan ini terusik. Belum tahu dia siapa yang disakiti ya. Seseorang yang punya pendamping leluhur yang cukup kuat ya. Nyesel dia, banyak hal yang sedang dia alami gitu. Belakangan ini dia banyak sedih hatinya, banyak menangis. Ini untuk yang perempuan ya, kalau untuk laki-lakinya dia banyak merenung. Ya kayak disambar geledek, kayak nyesel gitu udah bikin salah sama kamu, tidak bisa menggunakan kesempatan yang baik pada saat bersama dengan kamu gitu. Dia tahu apa yang dia perbuat ini sudah sangat keterlaluan, dia tahu banget gitu ya, mereka ini tahu banget apa yang mereka lakukan ini salah, tapi gitu ya, karena mungkin dia juga punya nama, dia juga merasa hebat sehingga dia mudah merendahkan kamu. Tapi ternyata pada kenyataannya saat dia melakukan sesuatu hal di luar batas dia ya, dia kena ganjarannya gitu. Sering sedih belakangan ini, ngerasain susah hati aja. Kenapa ya kok belakangan ini baper gitu, yang dia rasain gitu. Dia sering baper, sering tersinggung, dan mudah banget nerima nasihat mungkin dari media sosial atau dari kejadian-kejadian yang dia alami ya. Mereka ini ngalamin langsung sadar, wah kayaknya pernah bikin salah sama kamu nih gitu. Kepikiran hal tersebut, dia kepingin minta maaf tapi sekarang susah ya buat ngehubungin kamu. Susahnya kenapa ya? Karena kamu jauh lebih tinggi dari dia, mungkin saja dia ada rasa malu. Oke, di sini ada the king of sword, seven of sword, dan ten of one. Jadi seseorang ini ya gitu ya, namanya juga orang munafik atau orang yang apa ya sih, pingin menang aja gitu, kepingin dapat nama gitu, kepingin menjatuhkan kamu. Jadi dia tahu sikapnya salah, ngerti lah gitu apa yang dia lakuin itu nggak boleh gitu dilakukan. Tetapi karena rasa sakitnya sama kamu begitu dalam, rasa bencinya sama kamu yang tidak bisa dihilangkan, sehingga selalu saja membuat dirinya ini bikin sebuah doa atau planning yang bikin kamu celaka gitu ya di King of Swords. Nanti dia kan sekarang lagi ngerasain banget baper nih, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit suasana hatinya kayak sering sedih gitu. Itu yang dia rasakan, dan dia tahu gitu ya, dia tahu gitu loh dia salah, ini mungkin hasil dari perbuatan dia. Tapi karena orang ini mungkin sudah dablek ya, sudah keracunin hawa negatif ya, dia keselnya sama kamu ampun-ampunan, gak bisa hilang ya, kepingin bener-bener nyakitin kamu dengan tangannya. Mungkin dia membuat sebuah doa, sebuah menyebut nama kamu dengan konflik gitu ya, data-data kamu, ataupun juga dengan gambar kamu, atau dibalik gambar kamu dia menuliskan sesuatu gitu ya, untuk dibakar gitu, untuk ditusuk atau untuk disobek-sobek ya, untuk membuat si jiwanya ini redup dari panas hatinya. Saking jengkelnya dia sama kamu, saking dia kesel, bara api di dalam hatinya ini bener-bener bikin dia panas. Karena dia cemburu, setiap kali dia melihat kamu dia cemburu. Padahal ini dia lakukan dengan cara yang sadar. Sadar dia salah. Tapi dia tidak mau melihat kamu bahagia, tidak rela melihat kamu senang di sini. Dia pura-pura baik di depanmu, tapi di belakang dia banyak membicarakan kekurangan kamu. Baik kamu atau pasangan kamu juga diomongin, karena dia ngerasa memang semua yang dekat dengan kamu ini ya kayak dia punya kebebasan lah untuk ngejatuhin kamu gitu ya. Dia termasuk orang yang didengar juga ucapannya oleh orang lain, tapi ternyata ucapan-ucapan yang dia keluarkan itu, cerita-cerita yang dia omongin itu ke orang lain berbalik kepada dia.
Jadi ini ya, ada mata pisau pedang, mata pedang ini mau ngarah ke kamu, tapi nanti suatu saat nanti itu akan berbalik arah ke dia. Mungkin kamu sudah di sini sabar, tenang, tidak melakukan perlawanan, tidak berusaha untuk memperlihatkan siapa diri kamu. Pada akhirnya sesuatu yang tidak buat kamu itu akan kembali lagi, sesuatu yang tidak benar, yang bukan milik kamu akan kembali lagi pada orang yang bicara. Kamu tidak menerima ucapan jelek, doa yang jelek, maka itu akan kembali lagi gitu ke orang yang sangat membenci kamu. Dia perempuan, dia juga ada yang laki-laki, mungkin juga udah ada ubannya. Rambut laki-lakinya tuh kayak perempuan gitu loh guys. Pendek ya, potongan pendeknya ya, kayak bukan cepak ya, apa ya, pokoknya kayak Dora gitu, tapi agak sedikit terlihat kuping gitu ya. Ini untuk laki-laki dan dia beruban, tubuhnya juga agak besar, keker gitu. Tapi kalau untuk perempuan dia cantik ya, dia merasa dirinya cantik gitu, terus merasa dirinya ini hebat lebih daripada kamu, dan dia pakai berkerudung ya, dia berkerudung, ataupun dia ini sudah ada yang single parent ya, sudah tidak punya pasangan, atau sudah ya hidupnya sudah sebatang kara. Iri sama kamu. Kenapa? Karena dia suka sama pasangan kamu. Dia nggak suka kalau pasangannya adalah kamu. Dia iri sekali, dia benci banget, dia cemburu banget atas keberhasilanmu, atas kesuksesan kamu mendapatkan seseorang yang dia mau gitu ya. Dan dia mulai kepoin kehidupan kamu sekarang gitu. Jadi setiap apapun yang kamu upload, apapun yang kamu lakukan di media sosial, dia selalu mencari-cari tahu, dan itu untuk keperluan pribadinya. Ya orang benci kan selalu panas hati ya, kalau nggak membuat sesuatu ya dia nggak akan reda panas hatinya. Sudah tertutupi karena kabut di dalam jiwanya, karena keinginan dia yang ingin sepertimu, yang tidak bisa mencapai cita-cita apa yang sebenarnya kamu dapatkan, itu yang dia inginkan ya. Dan ada Ten of Wands. Seseorang itu sekarang lagi banyak beban teman-teman. Sebetulnya hidupnya benar-benar banyak beban. Pertama, dia berada di tempat tinggal yang kurang nyaman. Dia tidak suka tinggal di situ. Entah mungkin rumahnya di bukit ya, atau rumahnya memang arahnya kayak naik ke atas gitu. Ya mungkin dia ada di blok atas misal ya. Rumahnya bukan bukit atau bukan blok atas. Ya bisa aja dia rumahnya itu punya lantai yang berundak-undak gitu loh, kayak ditinggiin gitu ya. Ini orangnya tinggal di rumah tersebut, di lingkungan itu tuh nggak nyaman teman-teman, banyak beban, kesepian, jauh dari siapapun lah gitu ya. Terus orangnya sering mengeluh, sering sedih karena ingat keluarganya. Orangnya sebetulnya baik sih, dia ini sayang sama keluarganya. Misal kalau dia punya adik, sayang sama adiknya atau kakaknya gitu ya. Dia juga orangnya peduli sama satu keluarga, saudara yang lain juga begitu. Nggak cuman keluarganya doang ya, tapi saudara-saudara dekatnya dia atau saudara-saudara jauhnya dia baik gitu ya. Terus kesepian teman-teman, sering kesepian. Banyak orang yang apa ya, kayak ngejaga jarak gitu sama dia. Ada perasaan kayak banyak yang tidak senang gitu loh, secara energi deket-deket sama orang ini. Mungkin dilihatnya dia itu sibuk, dilihatnya itu orangnya sok sibuk, bisa jadi gitu. Ada yang melihatnya beneran sibuk, atau yang melihatnya sok sibuk, jadi sebel, nggak senang gitu dengan keadaan dia yang ngerasa sok sibuk ya. Iya, orangnya lagi banyak beban banget, beban pikiran, beban pekerjaan, terus punya banyak keterampilan, tapi kayak kesulitan untuk mendeskripsikan atau membuat si keterampilannya ini mewujudkan cuan ya, memperoleh penghasilan gitu.
Dia ini susah banget mendeskripsikan sesuatu, apapun itu yang sebenarnya bisa dijadikan uang buat dia, tapi dia nggak bisa gitu memunculkan di sebuah karyanya gitu ya. Orang ini mungkin seorang pelukis atau dia seorang petani ya, atau bisa jadi memang orang yang bekerja di dalam rumah gitu, maksudnya rumahan, produksi rumahan gitu ya, dan dia menaruh perasaan iri atau benci ya sama kamu, karena dia menginginkan kehidupan seperti kamu, selalu disayang, dimanja, diberikan sesuatu oleh pasanganmu. Mungkin dia iri karena melihat media sosial kamu yang ramai gitu ya, atau memang dia sebel ngelihat paras gitu ya, melebihi dia gitu kecantikan kamu. Mungkin kamu punya aura yang sangat kuat gitu, sehingga menarik banyak orang untuk, ya bisa dibilang sih lebih ya, lebih dari 3 orang gitu yang nggak suka sama kamu. Ya auranya cukup kuat karena mungkin kamu ini pekerja keras, ceria gitu ya, tegas, terus mudah buat di minta bantuan, dan orangnya juga berspiritual. Dia ngerti sih kamu tuh siapa, orangnya gimana, tapi dia juga nggak mau kalah gitu dari kamu. Dia belajar hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang orang-orang mungkin bilang, orang-orang mungkin memuji kepandaian kamu, dia ikutin cara-cara itu. Dan ya sekali lagi teman-teman, tidak bisa dia hasilkan uang karena bukan hasil dari pemikirannya dia, sehingga nggak cocok gitu energinya sama dia, nggak bisa dapet, nggak selaras. Ya demi pingin disama-samain sama kamu ya, walaupun sebetulnya dia ngerasa nggak nyaman, tapi pengen dapat pujian dari orang, ya dia paksain melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu bisa. Ada di Hieropen tuh, di Hieropen ini, di Hieropen. Wow, kamu ini bukan orang sembarangan ya, terlindungi loh. Orang-orang yang punya omongan tuh bisa langsung jadi kenyataan, pandangan kamu tuh selalu jadi benar, dan orang yang selalu membantu orang lain punya masalah. Kalau udah ke kamu tuh banyak yang berhasil keluar dari permasalahan. Kamu juga di sini tuh kayak dimudahin, digampangin rezekinya. Ya mungkin karena kamunya ikhlas sih, tabah ya, disakitin orang, nggak membalas, atau memang kamu nggak tahu kalau kamu lagi disakitin orang. Kamu juga ada yang seneng di sini ya, ada yang suka sama kamu. Orangnya juga kayak genit ya, rupawan gitu. Banyak orang yang seneng karena apa ya, kayak bentuk tubuhnya, terus orangnya manis gitu ya. Ini suka sama kamu dan punya perasaan yang kayaknya udah lama dia nyimpan perasaan ini ke kamu. Dia juga orang spiritual nih, atau memang orang tuanya gitu ya, orang spiritual. Dia ini enggak gitu, dan dia sudah mendapat restu gitu dari orang tuanya untuk dekat sama kamu. Dan teman-teman semuanya, ini banyak berita baiknya bahwa seseorang yang saat ini juga ya rajin banget ngejatoin kamu, ini dia lagi-lagi kita bisa lihat ya, dia dengan gambar yang kita buka ini ya, dengan kartu yang terbuka, bahwa hidupnya ini nggak baik-baik aja gitu, kekurangan, kesepian gitu, dan juga cara dia mungkin berpakaian, bermake up, itu dia ngerasain juga kok, kayak ngerasa nggak nyaman dengan penampilannya, terus kayak ngerasa jelek terus. Itu yang dia rasain ya, apalagi semenjak dia melihat kamu tuh kelihatan punya mobil baru atau kendaraan baru gitu ya, punya sesuatu yang baru, dia langsung tuh rungsing, bawel, kepanasan, hatinya gelisah. Tapi orang ini teman-teman itu ada perubahan fisik gitu, lebih kurus, lebih mungkin tidak terawat.
Ya, bisa jadi ini adalah mantan kamu yang saat ini sedang dalam keadaan seperti itu atau kekurangan finansial. Ya, dan dia dulu mungkin orang yang punya, tapi sekarang dia benar-benar sudah tidak punya apa-apa gitu. Dan hati-hati sih, kalau aku lihat di sini ada beritanya juga bahwa dia ada keinginan atau kemungkinan untuk kembali ke kamu itu cukup besar, karena yang aku lihat di Five of Pentacles, kamu udah lama ini sering dipantau sama dia gitu ya. Ada 2 orang, 3 malah yang mungkin saat ini menaruh rasa sayang sama kamu. Usianya jauh lebih dewasa dari kamu ya. Dan salah satunya usianya jauh sama ya, sama seperti kamu. Jadi mungkin hanya terlihat wajahnya terlihat dewasa tapi usianya muda. Teman-teman kalau mau membuka usaha silahkan nih. Sekarang ini sudah waktu yang tepat untuk teman-teman menggunakan kesempatan ini untuk berbisnis. Bisnis apa aja, perhatikan harinya. Ya, perhatikan bulan lahirnya. Apa sih yang cocok buat kamu? Ini aku lihat ada cuan ya, ada kesempatan kamu mendapatkan keberuntungan berlipat ganda di beberapa minggu-minggu akhir di tahun 2024 ini. Ya buruan deh teman-teman, mau jualan makanan silahkan, jualan makanan ala-ala Korea tuh, ala-ala Jepang ya, itu lagi diminati dan itu akan menjadi apa ya, pekerjaan kamu yang akan kamu sukai gitu, karena uangnya banyak di situ jual makanan. Mungkin buat teman-teman yang punya pengetahuan spiritual, ayo mulai beranikan diri untuk tampil gitu ya. Dan hambat semua orang yang berpikir negatif ke kamu dengan caramu berkarir, dengan caramu bersyukur. Dia akan bertambah menderita, teman-teman. Malahan kalau teman-teman mau tahu, di sini ada Four of Swords, artinya seseorang yang saat ini membenci kamu atau pernah menyakiti kamu, dia sering ngomongin kamu ya, sekarang lagi dirawat gitu. Sekarang dia sedang dalam pemulihan kesehatan. Dan bisa jadi ya, ini mungkin bukan yang pertama, ini sering dia sakitnya dirawat, sering banget gitu. Sering banget dia sakit, dan orang ini juga ada pekerjaan mungkin sebagai seorang guru, dosen atau pengajar ya, atau dia seseorang yang berseragam, entah itu aparat negara atau memang sebuah perusahaan yang ada seragam semua gitu ya. Kok bisa begitu Nyimas Manda? Iya tuh aku lihatnya begitu ya, di Hierophant, terus Knight of Pentacles ya, Four of Swords, dan ada King of Swords. Seseorang ini adalah orang yang pernah dekat sama kamu, pernah kamu ajarin, mungkin juga dia iri sama kamu karena kamu seorang ibu mungkin ya, sudah punya kebahagiaan yang lengkap, dan di situ dia nggak suka dengan kehidupan kamu. Atau ya kamu punya pasangan dan pasangan kamu yang dia suka ini nih, dia nggak suka gitu ya, dia berdampingan dengan kamu, seseorang yang dia sukai. Nah dari sinilah tuh hidupnya sekarang lagi bener-bener amburadul sekali ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan itu nomor satu. Jadi banyak keluar uang karena sering sakit gitu, dan dia juga sering sakit hati teman-teman, sering panas hati karena pikirannya begitu ya. Oke, siapa dia? Tadi udah ciri-cirinya dan letak rumahnya, terus juga sekarang keadaan dia seperti apa. Kita lihat sekarang zodiaknya ya guys. Ada Scorpio, ada Libra, water sign Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, ada Gemini, ntar ya guys, kesalahan, Aries, dan satu lagi Pisces.
energi panas hati karena kalau dari kartu itunya ya, kalau dari kartu zodiaknya ya, dia ini orangnya baperan, gampang sedih ya, tapi sok tegar kalau di depan orang, sok kuat gitu. Memang orangnya cantik atau tampan di sini ya. Terus dia juga ngerasa pinter, ada geng air ya, ada air sen ya, Gemini Libra. Jadi ngerasa sempurna dia dan panas hati. Selalu pengen jadi nomor satu, selalu kepingin spesial di mata siapapun termasuk kamu. Dia ngerasa kamu ini saingannya atau lawannya. Pisces ya, ngerasa kayak menghambat ketenaran dia. Mungkin kamu sering diomongin di dalam circle-nya, kamu ini punya banyak kelebihan, atau mungkin juga dari paras ya, dia membicarakan kekurangan kamu. Kekurangannya entah di mana, entah dalam hubungan sih kayaknya, karena tadi aku lihat kan dia iri karena sama pasangan kamu ya, dia suka gitu, makanya dia cari-cari kelemahan kamu. Dan saat ini hidupnya lagi amburadul, jadi jangan terlalu dipikirin ya teman-teman, biarin semesta yang menggerakkan karma. Dia bergerak ke arah karma, apalagi sekarang kita sudah masuk di Pluto in Aquarius 19 November. Selamat bergabung teman-teman, selamat berjalan ya. Selamat menempuh perjalanan hidup kalian di 20 tahun lebih berada di Pluto Aquarius. Akan ada banyak kebebasan tentang beragama, kepercayaan apapun itu, dan juga banyak terbukanya sebuah circle yang, kelompok atau grup yang disembunyikan, meminta perlindungan, kepingin diakuin gitu ya. Dan juga bukan berarti gini, kalian yang berzodiak sign ya, yang akan mengalami banyak perubahan di Pluto in Aquarius, bukan berarti Anda ini akan merasakan banyak kesakitan, penderitaan gitu. Walaupun katanya di sini adalah waktunya peleburan ya, tentang sesuatu hal yang negatif yang ada pada diri kalian, sedang berjuang untuk mematikan semua hal-hal yang buruk di dalam diri kalian, di perjalanan hidup kalian yang pernah kalian lakukan. Itu mungkin di tahun ini ke depan ya, di Pluto in Aquarius ini kalian mendapatkan banyak hambatan, rasa sakit, kegelisahan ya, kesusahan. Bukan guys, kalau kalian mengalami ini mungkin bukan di tahun-tahun di apa ya, di Pluto ke Aquarius aja, tapi mungkin di Pluto di Capricorn juga kalian mengalami hal yang sama. Jadi kalian jangan takut gitu, ini bukan buat, emang ini teruntuk Vixen gitu ya, teruntuk Vixen gitu, tapi bukan berarti si Vixen ini bakal bonyok habis, enggak. Karena semua yang hidup itu dapat ujian gitu. Dan mereka-mereka yang pintar mengatasi kehidupan karena pengalaman ini dia ambil, dia pakai ilmunya, maka selamatlah di Pluto in Aquarius. Sama halnya seperti waktu di Capricorn, seperti itu ya. Kan banyak tuh, bukan hanya si cardinal sign aja yang ngerasain sakit gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh video-video yang ini waktunya kalian Vixen merasakan kesusahan. Enggak juga guys, no. Ya, coba tanyain sama teman-teman kalian yang kemarin di mutable sign, fixed sign, cardinal sign. Ada yang bener-bener enggak menderita si cardinal sign, enggak kan? Itu kan mungkin karena bawaan dari pikiran gitu ya, dari perasaan aja yang takut nggak dapat kesampaian, karena pengaruh-pengaruh dari pembacaan juga kadang mempengaruhi gitu kan ya. Jadi ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya gitu ya. Kalau aku merasa memang tidak akan mendapatkan kesusahan di sana. Kalian punya pengalaman pakai, kalian punya kebaikan, itu akan melindungi. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik, karena itu akan melindungi masa depan kalian dan keturunan. Itu akan turun menurun gitu pahalanya, bukan cuma buat kamu aja, tapi nanti anak cucunya gitu kan dikenal, oh ibu bapaknya baik, oh mereka orang-orang sopan santun. Jadi anaknya semua ke bawah harumnya gitu ya. Oke guys, kalau kalian sekarang sedang banyak mengalami kesusahan hati, ada mungkin kesalahan kepada orang tua atau kepada teman baik gitu yang gak sengaja atau memang sengaja kamu lukain karena rasa iri, ya coba minta maaf saja. Kalau nggak berani ya sudah, diri aja dengan Tuhan ya. Dan kalau sering banyak
ngalamin itu terus kamu ngerasa kamu ditindas, coba berkaca lagi apa benar gitu, sudah benar tadinya atau memang ini adalah pembayaran atas perbuatan yang sudah dilakukan di beberapa waktu yang sudah terlewati. Ya, cuman diingatkan aja kok gitu. Nggak dikasih buat seumur hidup buat berubah sebetulnya gitu ya. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Ini general reading ya. Tidak semua orang bisa resonate. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Bye bye.